Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Irwan Dani Lancar, channel membahas tentang Al-Quran, baik bacaan, terjemahan, serta artinya. Karena di dalam Al-Quran ini banyak sekali terdapat cerita-cerita, bahkan sebuah motivasi yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada video kali ini kita melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu cerita tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Namun di video sebelumnya kita hanya sampai dengan telah bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir dan kesepakatan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika mengikuti perjalanan bersama Nabi Khidir. Baiklah, dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-Kahfi dalam Al-Quran ayat 71 disambung ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta iza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra, yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dan Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Setelah Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan sebuah perjalanan, dalam perjalanan tersebut Nabi Musa dan Nabi Khidir berjumpa atau bertemu dengan sebuah perahu. Namun yang membuat kaget Nabi Musa, Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Dan bahkan di ayat tersebut disampaikan bahwa Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi Khidir, mengatakan bahwa Nabi Khidir telah melakukan kesalahan yang besar. Berarti Nabi Musa lupa dengan perjanjian, dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 72. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata, atau Khidir berkata, Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di ayat 72 ini Nabi Khidir menekankan kembali atau menegaskan kembali kepada Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa tidak akan sabar bersama Nabi Khidir. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 73. Qala la tu'akhizni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Yang artinya, dia Musa atau Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Jadi di sini Nabi Musa menjawab kepada Nabi Khidir, "Janganlah engkau menghukum," maksudnya janganlah Nabi Khidir menghukum Nabi Musa karena kelupaannya. Berarti Nabi Musa lupa dengan perjanjian awal. Terus jangan juga Nabi Khidir membebani kepada Nabi Musa dengan sesuatu yang belum diketahuinya. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 74. Fantalaqa hatta iza laqiya ghulaman faqatalah qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nuqra. Yang artinya, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya, yaitu Khidir. Dan Nabi Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Jadi setelah Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan perjalanan, ya, telah melanjutkan perjalanan kembali setelah tadi Nabi Khidir melubangi sebuah perahu, melanjutkanlah perjalanan dengan Nabi Musa. Namun di tengah-tengah perjalanan Nabi Khidir berjumpa dengan seorang pemuda, ya. Tetapi pemuda itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Jadi
Di situ Nabi Musa kembali lupa dengan perjanjian semula antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kesepakatannya yaitu tidak akan pernah menanyakan sesuatu, tidak akan pernah komplain dengan apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Namun nyatanya Nabi Musa tetap melakukan komentar atau menanyakan sesuatu kepada Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa sampai-sampai mengatakan kepada Nabi Khidir bahwa Nabi Khidir telah melakukan suatu perbuatan yang sangat mungkar sekali. Nah, itu di perjalanan kedua. Dan dilanjutkan di ayat 75, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata, yaitu Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Kembali ditegaskan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa tidak akan pernah sabar bersama Nabi Khidir. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 76, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Artinya dia atau Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup sabar menerima alasan dariku. Jadi dalam ayat 76 ini ya, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, jikalau setelah ini Nabi Musa masih mempertanyakan, masih berkomentar, masih protes tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, maka boleh Nabi Khidir meninggalkan Nabi Musa, atau boleh Nabi Musa tidak akan mengikuti Nabi Khidir kembali. Nah, dilanjutkanlah perjalanan antara Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhazta alaihi ajra, yang artinya maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka atau penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dan Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Jadi dalam ayat 77 ini Nabi Musa dan Nabi Khidir masih melanjutkan perjalanannya hingga mereka sampai di sebuah negeri. Nah, kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir berjumpa dengan penduduk negeri itu dan mereka meminta penduduk negeri itu menjamu mereka. Namun penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka mungkin melanjutkan perjalanan masih di dekat negeri itu, dan mereka menemukan sebuah rumah yang hampir roboh, dan rumah itu ditegakkan atau dibenarkan atau dibenari atau diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Tetapi Nabi Musa tetap berkomentar, seandainya engkau mau, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, seandainya engkau mau bahwa engkau bisa meminta ganti rugi terhadap atau kepada yang memiliki rumah ini. Jadi itulah sedikit cerita perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Di dalam Al-Quran sangat jelas dan terang sekali diterangkan, dijelaskan perjalanan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam rangka Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi tolak ukur atau menjadi sebuah renungan buat kita semua, dan kita menjadi orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Kisah selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu hikmah-hikmah dari perbuatan Nabi Khidir tersebut akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Atas kesalahan dan kekeliruan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.